Shalom Aleihim, salam damai dalam kasih Kristus, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang bercerita tentang satu kisah dari Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus menghadapi penderitaan, siksaan, dan cercaan sampai harus mati kayu salib. Yaitu sebuah kisah yang terjadi di Taman Getsemani. Kisah ini terangkat dari dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 hingga pada ayatnya yang ke-46, yaitu Yesus di Taman Getsemani. Peristiwa ini terjadi ketika Yesus dan murid-muridnya telah makan Paskah atau telah makan perjamuan malam terakhir, di mana Yesus membagi-bagikan roti dan anggur dan mereka makan bersama-sama. Setelah peristiwa itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani, di mana Yesus akan bergumul bagaimana dia harus menghadapi penderitaan, harus menanggung dosa-dosa manusia, dan melewati itu melalui penderitaan sampai disalibkan mati di Bukit Kalvari di atas kayu salib. Dalam pergumulannya itu, ketika Yesus dan murid-muridnya telah tiba di Taman Getsemani, dalam pembacaan Injil Lukas 22 ayat 39 hingga ayatnya yang ke-46, di sana Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menunggu dia, sementara dia atau Yesus ini pergi sepelempar sejarak satu lemparan batu ya, kira-kira mungkin 20 meter ya paling jauh kalau kita melempar batu ya, sekitaran itu. Jadi Yesus pergi menjauh dari murid-muridnya dan bergumul tentang apa yang harus dihadapi. Tetapi menarik sekali, dalam pergumulan itu tercatat pada ayatnya yang ke-42, Lukas 22 ayatnya yang ke-42, di sana ada doa Yesus sebelum dia menghadapi semua penderitaan. Ketika dia bergumul sangat dahsyat dengan Tuhan, dengan Bapanya, dengan apa yang harus menjadi misi penyelamatan, misi untuk apa ya hadir di tengah-tengah dunia, dalam pergumulan yang berat sebagai manusia ya, itu Yesus mengucapkan sebuah doa. Doanya begini: ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu daripadaku, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Jadi doanya seperti itu. Yesus bilang kalau boleh cawan, kalau dalam kamus dalam kamus Alkitab, cawan ini ada yang punya makna, dua makna. Jadi cawan ini merupakan tempat minum. Jadi ya cawan semacam gelas gitu ya, atau cangkir gitu yang dipakai untuk minum. Dan cawan itu pun juga dipakai juga Yesus ya pada saat perjamuan terakhir itu, melambangkan darah. Di situ dituangkan ya anggur yang melambangkan darah dan dituangkan dalam cawan itu. Tapi dalam kamus Alkitab mencatat bahwa cawan itu juga adalah sebuah simbol atau perlambangan dari sebuah penderitaan atau kesengsaraan atau sebuah keadaan yang nasib buruk, seperti itulah kira-kira. Jadi dalam doa Yesus ini lebih condong pada arti yang kedua, bahwa lambang dari sebuah penderitaan. Jadi kalau Yesus berdoa sekiranya cawan ini dapat berlalu daripadaku, itu artinya bahwa sekiranya penderitaan ini atau sengsara yang akan kuhadapi ini bisa berlalu daripadaku atau tidak terjadi, tetapi jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Dan dalam cerita dalam Lukas 22 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-46 itu, ketika Yesus berdoa begitu, ia mendapat kekuatan. Ada malaikat yang turun dan memberikan kekuatan kepada dia. Akhirnya dia lebih sungguh-sungguh lagi berdoa, dan peluh atau keringat yang menetes dari tubuhnya itu seperti titik-titik darah yang jatuh. Dan akhirnya dalam pergumulan itu Yesus terus bergumul, dan ketika selesai pergumulannya
Dia kembali menemukan murid-muridnya sedang tidur karena mereka sedang bersedih hati. Tapi Yesus mengingatkan bahwa mereka harus tetap berdoa senantiasa. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, ada hal yang menarik di sini dalam doa Yesus yang hendak kita pelajari bersama. Bahwa dalam doa, esensi doa itu adalah sebuah permintaan. Doa adalah sebuah kita kalau biasa menyebut dalam kekristenan, doa adalah kita bercakap-cakap dengan Tuhan atau kita berbicara dengan Tuhan. Tetapi kebanyakan doa yang kita pakai atau kecenderungan doa dalam setiap doa-doa kita ya, lebih banyak kita meminta ya. Lebih banyak kita meminta. Misalnya kita doa, walaupun mungkin kita dalam keadaan senang, kita pasti berdoa, Tuhan lindungilah kita, lindungilah orang-orang yang kita sayangi. Tuhan, saya hendak keluar dari rumah, jauhkanlah dari mara bahaya. Kita meminta, lebih banyak meminta dalam doa-doa kita. Dan kadang ada orang yang berpendapat bahwa jangan doa itu semuanya minta gitu. Ya benar juga sih. Dalam doa kita ya jangan semuanya minta. Kalau kita bahagia, kita mengucap syukur Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semua kasih dan sayang dan kemurahan yang Tuhan berikan ya dalam hidup. Atau mungkin kami mengucap syukur atas kesedihan yang kita dialami dalam berbagai hal. Atau kami mengucap syukur untuk keberhasilan ataupun kegagalan. Jadi tidak hanya meminta, kadang gitu ya. Ungkapan itu benar, doa itu jangan hanya meminta, tapi juga adalah sebuah ungkapan syukur. Tetapi tidak salah sebenarnya kalau menurut saya. Pendapat saya memang doa tidak boleh, saya setuju doa itu tidak boleh hanya itu untuk meminta kepada Tuhan. Tetapi tidak salah juga kita meminta kepada Tuhan. Saya kasih dua gambaran. Kata meminta ya. Meminta dalam doa itu berbeda seperti seorang pengemis. Jadi kalau pengemis kita melihat ya, mungkin dia ada di persimpangan jalan, meminta sesuatu dengan penuh minta belas kasihan. Itu terus orang yang berlebihan memberikan sesuatu yang ada pada mereka, dan atas pemberian orang lain itu dia akan hidup dari itu. Jadi pengemis itu begitu kasihan. Tetapi berbeda kalau seorang anak meminta kepada orang tua, itu menjalin dengan terus meminta sesuatu yang dia butuhkan dalam kehidupan dia sebagai anak kepada orang tuanya. Itu malah hubungan anak dengan orang tua itu semakin dekat. Jadi kita menyebut Tuhan itu Bapa, ingat. Pada saat kita minta dalam doa-doa kita kepada Tuhan, itu tidak salah. Kita bukan seperti pengemis di hadapan Tuhan, enggak. Kita bukan pengemis. Yesus mengajarkan kita doa Bapa kami, artinya Tuhan itu Bapa kita. Hubungan kita dengan Tuhan itu layaknya antara orang tua dengan anak. Jadi kita terus meminta kepada Tuhan, bukan berarti itu tidak salah, Bapak Ibu. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih, itu tidak salah kita meminta kepada Tuhan. Justru itu membuat hubungan kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Karena layaknya seorang anak kepada orang tuanya atau seorang anak kepada bapaknya, kita terus meminta. Kepada siapa lagi kita mau minta untuk hidup kita ini ya? Walaupun mungkin dari semua yang kita minta, mungkin ada yang tidak Tuhan jawab, atau mungkin Tuhan jawab tetapi dalam jangka waktu yang agak lama, ataupun mungkin kita bersyukur menjawabnya cepat, tapi itulah kebutuhan kita. Bahkan ada yang mungkin Tuhan tidak jawab sama sekali. Tetapi inilah pentingnya di sini. Esensi doa yang kedua adalah bahwa dalam doa itu jangan akhirnya kita minta, pantas ya kita minta, tetapi jangan yang kita lupa itu bahwa jangan akhirnya dalam permintaan kita itu kita mengatur Tuhan mengikuti keinginan kita. Sehingga esensi doa yang kedua adalah Yesus dalam doanya tadi bahwa jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu. Jadi walaupun dalam doa-doa kita itu kita minta banyak, tapi ujungnya kita bilang, Tuhan, jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak-Mu yang jadi. Sehingga kata itu penting, sehingga kita itu tidak seperti
anak yang mengatur orang tuanya harus mengikuti keinginannya. Sehingga walaupun pada saat doa-doa atau permintaan-permintaan kita kepada Tuhan itu tidak dijawab, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk memahami keadaan itu. Mungkin Tuhan jawab yang lain, tetapi akhirnya atas hikmat dan pengertian Tuhan berikan, kita memahami bahwa itu jawaban yang sebenarnya atas permintaan kita yang berbeda dengan jawaban Tuhan, tetapi itu kebutuhan kita. Sehingga kata terakhir dari Yesus dalam doanya itu penting bagi kita. Kita harus pahami, di situ esensi dari doa yang sesungguhnya. Doa, dimana dengan doa itu iman kita, kehidupan spiritual kita itu akan benar-benar terbangun di sana. Kita minta-minta kepada Tuhan sebagai orang tua kita, sebagai Bapa kita. Tetapi ujungnya jangan kehendak saya yang jadi, tapi biarlah kehendak Bapa yang jadi. Dan peristiwa setelah Yesus mengatakan seperti itu malaikat turun dan memberikan kekuatan kepada dia. Dalam doa-doa yang seperti itu, permintaan yang diakhiri dengan jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Pada saat kita berserah seperti itu kepada Tuhan, sesuatu terjadi. Tuhan pasti akan memberikan kita kekuatan, seperti halnya Yesus dalam doanya itu dan malaikat turun memberikan kekuatan. Orang-orang percaya yang berdoa seperti itu pun mendapat kekuatan dari Tuhan. Kekuatannya bisa pengertian, kekuatan untuk menghadapi persoalan, misalnya dia sedang menghadapi persoalan, tantangan hidup, dia berserah kepada Tuhan, dia minta Tuhan untuk biar masalah ini berlalu, biar saya bisa lepas dari persoalan ini, biar apa yang saya mimpikan bisa terjawab atau terjadi, apa yang saya cita-citakan bisa terjadi, apa yang saya harapkan bisa terrealisasi. Tetapi ujungnya jangan kehendak saya Bapa, tapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Dan pada waktu seperti itu Tuhan turun dan melawat kita dalam doa kita itu, sehingga hikmat Tuhan itu ditambahkan kepada kita. Jika kita menghadapi persoalan, maka Tuhan memberikan, pada waktu kita berdoa seperti Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Orang lain mungkin rebah dan jatuh pada saat persoalan yang sama seperti yang kita hadapi, tapi karena kita berserah kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan dan berserah kepada Tuhan, kekuatan kita dapat dari Tuhan. Kita mampu menghadapi setiap persoalan itu, persoalan yang kita sedang hadapi misalnya, yang berat sekali, sekalipun kita dapat dimampukan oleh Tuhan untuk melewati itu, karena kita sudah berserah kepada Tuhan. Nah, ini yang penting bagi kita. Jika kita minta sesuatu hal yang kita harapkan kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita pengertian. Walaupun tidak terjadi seperti yang kita harapkan, tapi Tuhan berikan kita hikmat untuk memahami dan mengerti apa yang sedang terjadi. Hal-hal seperti itu kita akan jumpai. Kehidupan spiritual kita udah menang duluan sebelum apa yang kita minta itu terrealisasi. Entah itu sesuai dengan keinginan kita ataupun tidak. Tapi kemenangan itu kita udah peroleh dalam doa-doa kita. Jadi esensi yang baik sekali dalam doa itu, tetapi dalam doa itu esensinya ada dua itu, bahwa kita boleh minta tetapi harus kita juga berserah kepada Tuhan. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dan apa yang kita peroleh di situ sebuah kemenangan dalam doa. Jadi poin yang penting ini yang saya sebutkan terakhir, yaitu kemenangan dalam doa. Yesus sudah menang di Taman Getsemani karena dia sudah berserah kepada Tuhan dan sudah mendapatkan kekuatan dari Tuhan, walaupun penderitaan yang akan dihadapi itu seperti peluh yang menetes, yaitu darah itu. Saking beratnya pergumulannya, peluh yang menetes itu seperti titik-titik darah itu. Kita pun demikian. Pada saat dalam doa kita itu harus menjadi awal kemenangan kita dalam pergumulan kita, dalam harapan kita, dan dalam cita-cita kita. Pada saat kita berdoa, bagaimana doa itu bisa menjadi peluang kemenangan kita, yaitu kita harus perhatikan dua esensi dalam doa Yesus itu, bahwa kita meminta tetapi juga kita berserah kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang kita inginkan, tapi akhirnya kita kembali lagi kepada keinginan Tuhan. Nah, di situ kita memperoleh kemenangan dalam doa kita. Ini baik bagi kita
untuk kita renungkan. Dan kita tahu Yesus setelah dari Taman Getsemani, Yesus begitu tenang menghadapi setiap menyelesaikan misi penyelamatan, setiap cercaan, setiap penolakan, setiap penyangkalan dilakukan oleh murid-murid, oleh Petrus, setiap pengkhianatan dilakukan oleh Yudas, dan setiap cercaan, tamparan, cambukan, dan rela memikul salib dengan sabar walaupun sampai titik di mana dia harus jatuh dan menjadi lemah sebagai seorang manusia, sampai akhirnya mati di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib pun begitu kemenangan dia udah peroleh waktu doanya di Taman Getsemani. Bahkan dari atas kayu salib itu dia mau mengampuni orang-orang yang berbuat salah kepada dia, yang menyalibkan dia, yaitu semua orang yang pada saat itu hadir. Dan seluruh dunia ini oleh darah Yesus itu ditebus, atau kita mendapatkan keselamatan. Orang mendapatkan harapan baru dalam pengampunan yang Tuhan berikan di atas kayu salib itu. Jadi Bapak Ibu, kemenangan Tuhan Yesus sudah peroleh di Taman Getsemani. Karena apa? Karena doanya. Jadi orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, marilah kita jadikan doa sebagai awal kemenangan kita. Dua hal yang kita harus perhatikan. Kita bukan peminta-minta dalam doa, karena Tuhan itu adalah Bapa kita. Sampaikan saja apa yang kita inginkan kepada Tuhan, apa yang unek-unek dalam hati kita, apa yang kita pikirkan kepada Tuhan. Karena itu akan membuat hubungan kita dengan Bapa kita itu semakin dekat. Karena kita bukan pengemis di hadapan Tuhan, tapi kita anak. Dan anak itu berhak meminta dari orang tuanya. Tetapi ujung dari doa kita harus berserah kembali kepada Tuhan. Jangan kehendakku Bapa, melainkan kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah pemenang-pemenang dalam doa. Sampaikan keinginanmu dan berserahlah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.